Perkenalkan, nama saya Catherine Aura dari kelas 12 TKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi umum, yaitu tentang bab manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Mari kita bahas. Nah, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, yang kedua, kita akan membahas unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada manusia, yang kedua ada money yaitu uang, yang ketiga ada metode, yang keempat ada materials atau bahan-bahan, yang kelima ada mesin-mesin, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Yang ketiga ada tingkatan manajemen. Nah, adapun tingkatan dalam manajemen dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada manajemen puncak atau bisa disebut top management. Biasanya diisi oleh orang-orang yang bertugas menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. Manajemen puncak bertanggung jawab pada dewan direksi dan pemegang saham atas keseluruhan kinerja dan aktivitas perusahaan. Nah, yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Tingkatan ini biasanya diisi oleh pihak-pihak yang memimpin suatu divisi atau departemen. Dalam pelaksanaannya, manajemen menengah difungsikan untuk membantu manajemen puncak dan mengontrol atau bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen tingkat bawah. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana operasi dan menjalankan tugas yang ditetapkan manajemen puncak. Dan yang terakhir ada manajemen tingkat bawah atau lower management. Tingkatan ini biasanya memiliki tugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah dan mengawasi tenaga operasional. Yang keempat ada bidang-bidang manajemen. Mari kita bahas tentang bab bidang-bidang kerja manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu bidang yang memiliki kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, skill secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan serta menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Nah, yang kedua ada manajemen keuangan, yaitu bidang yang berkegiatan menyediakan dan mengelola segala kebutuhan finansial atau keuangan yang berkaitan dengan operasional perusahaan secara efisien. Nah, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu bidang manajemen yang memiliki kegiatan mengatur fungsi-fungsi pemasaran secara maksimal agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat berjalan secara lancar. Nah, yang terakhir ada manajemen personalia, dikenal juga manajemen sumber daya manusia yang bertugas mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Dan yang kelima ada manajemen administrasi, yaitu bidang manajemen yang berkegiatan menyajikan informasi dan layanan yang berkaitan dengan bidang administrasi pada perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Nah, yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perencanaan bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam melaksanakannya kegiatan. Yang kedua, ada mudah dalam
dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga adalah sebagai penjamin tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat adalah menjamin pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada sebagai pengurang resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berikut beberapa jenis perencanaan dalam fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan taktis, perencanaan strategis, perencanaan operasional, perencanaan darurat. Penentuan perencanaan memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, ada menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Untuk melakukan langkah-langkah perencanaan, harus terlebih dahulu memuat unsur-unsur pernyataan 5W dan 1H. Yaitu apa aja sih? What, where, why, when, who, dan how. Yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan alokasi sedemikian rupa. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, memudahkan pengawasan oleh pemimpin. Yang ketiga, ada terciptanya pola hubungan dan kerjasama yang baik dan teratur. Yang keempat, ada setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang ketiga, ada penyusunan staf atau staffing. Penyusunan staf merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen dengan tujuan memperoleh karyawan secara efektif dan efisien yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Penyusunan staf dalam organisasi memuat pro-recruitment, pengadaan. Yang kedua, recruiting, penarikan. Yang ketiga adalah selection atau seleksi. Yang keempat adalah placement atau penempatan. Dan yang terakhir, separation atau pemberhentian. Yang keempat ada penggerakan atau activating. Penggerakan merupakan kegiatan mengerahkan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menggerakkan orang-orang dengan baik, dibutuhkan 3 keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, ada keterampilan teknis. Yang kedua, ada keterampilan konseptual. Dan yang terakhir, ada keterampilan manusiawi atau sosial. Dan yang kelima, ada pengorganisasian atau coordinating. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dalam kegiatan mengkoordinasi seluruh pekerjaan dalam satu loyalitas. Organisasi pekerjaan dalam pengorganisasian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Apa aja sih diantaranya? Yaitu sinkronisasi kegiatan, keterpaduan kegiatan, meruntutkan kegiatan, serta mencegah overlapping dan kekosongan kegiatan. Dan yang keenam, kita akan membahas pengawasan atau bisa disebut controlling. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan atas seluruh kegiatan organisasi yang telah dilaksanakan dalam rangka menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana organisasi. Berikut metode pengawasan yang sering digunakan adalah ada 3, yaitu metode laporan, metode statistik, dan yang terakhir adalah metode observasi langsung. Nah, tadi adalah pembahasan tentang bab manajemen. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.